wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dudi Alvan Saputra dan narasumber kita yang bernama Didi Satria. Baiklah teman-teman, di video kali ini kita akan mereview jurnal artikel yang akan dibahas oleh narasumber kita Didi Satria. Jurnal ini bertopik apa sih Bang Didi? Jurnal ini berjudul First Samarinda, Pos dalam menghadapi persaingan First di Kota Samarinda. Persaingan pers berarti ya? Iya, di Kota Samarinda. Ini jurnal ini yang penulisnya itu Ahmad Yuda Fauzi Dari fakultas? dari Fakultas Ilmu Komunikasi, diterbitkan oleh Universitas Mula Warman Samarinda. Oh, Samarinda, di Kota Iya, Samarinda. Kota Samarinda. Jadi ini Bang Didi, di video kali ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan Iya. seputar jurnal yang akan direview oleh Bang Didi. Iya, iya. Kita masuk ke yang pertama, nggak apa-apa ya? Langsung Iya. aja. Iya. Itu di jurnal Bang Didi yang Bang Didi pilih itu Iya. apa sih latar belakang penelitian artikel tersebut? Oh, latar belakangnya ya? Iya, Ini belakang. kebetulan nih kemarin kan si Rudi menghubungi saya untuk mereview sebuah jurnal gitu. Kebetulan Iya. ini sudah saya ringkas dan saya print. Hmm. Untuk pertanyaan pertama ya, untuk Iya, latar belakang latar belakang penelitian artikel. di jurnal ini ya. Hmm. Nah, menurut saya ini persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang terletakkan dalam ekonomi pasar sering dengan tumbuhnya perekonomian. Iya. Persaingan memaksa perusahaan menerapkan konsep pemasaran yang berbeda dengan perusahaan lain untuk terus memajukan perusahaan. Nah, pemasaran diterjemahkan sebagai suatu medan tempur bagi para produsen dan para pedagang. Nah, maka perlu sekali ditetapkan strategi bagaimana menenangkan peperangan. Banyak lawan dihadapi dalam medan pasar, namun lawan-lawan dan medan pasar tidak boleh dimatikan sebagai hanya musuh dalam perang militer. Iya, itu Jadi ya persaingan yang persaingan sehat itu ya. persaingan sehat, jangan saling membunuh gitu Iya. dalam persaingan pasar tadi. Nah, terutama dalam sistem ekonomi Pancasila kita kan diharuskan adanya saling asuh antara pengusaha kuat dan pengusaha ekonomi, saling bantu gitu. Iya, saling Ya. berhubungan lah. Nah, di era globalisasi saat ini, informasi tidak lagi menjadi kebutuhan sekunder, tetapi telah mengalami transisi sebagai komoditas utama bagi khalayak. Mereka yang menguasai informasi adalah mereka yang memiliki power. Iya. Iya. Kalimat tersebut sudah menjadi perusahaan kalimat pembahasan sehari-hari masyarakat yang juga memperkuat betapa pentingnya informasi sebagai suatu kebutuhan. Iya. Ya. Di era reformasi ini persaingan bisnis semakin ketat gitu. Media cetak saja kini terdapat di dalam jurnal ini dituliskan bahwa media cetak terdapat 974 penerbitan pers pemegang SIUPP Banyak ya. atau surat izin usaha penerbitan pers. Banyak sekali ya, Bang Didi. Iya, banyak. Jadi persaingan itu sangat ketat sekarang ya. Iya. Dan ada juga 1967 penerbit non-pers pemegang STT. STT itu surat tanda terbit gitu. STT. Iya, STT. Sampai ST. Iya. Nah, bagi penerbit pers berulah bisa langsung menunda atau bahkan menutupi penerbitnya. Tetapi bagi surat kabar harian atau majalah yang berulah besar lebih sensitif karena terkait dengan eksistensi lembaga kemasyarakatan. Nah, bisnis penerbitan pers sekarang ini menjadi tidak mungkin ditutup begitu saja karena selain menyangkut kehidupan para karyawan, juga terkait dengan upaya penyediaan informasi untuk mencerdaskan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ya, sebelum meluncurkan produksinya, perusahaan penerbit pers harus bisa memanajemen pers mereka. Teratur jadi. Iya, teratur gitu. Agar perusahaan pers mereka itu bisa bertahan dalam persaingan pers di era globalisasi ini. Nah, di Kota Samarinda persaingan pers media cetak seperti surat kabar sudah mulai ketat gitu. Nah, banyak media-media yang baru bermunculan. Di Kota Samarinda ada 6 surat kabar yang beredar
seperti Kaltim Pos, Tribun Kaltim, Koran Kaltim, Pos Kota Kaltim, Suara Kaltim, dan juga Samarinda Pos, yang merupakan surat kabar lokal di Samarinda gitu. Nah, banyaknya surat kabar yang beredar di kota Samarinda membuat penerbit pers harus lebih baik lagi dalam menciptakan keuntungan. Gitu. Manajemen harus mampu mempergunakan sumber daya yang dimilikinya. Gitu. Ya, Samarinda Post adalah surat kabar harian yang terbit di kota Tangerang, Kalimantan Timur. Ya, Samarinda Post. Mungkin itu saja untuk latar belakang. Latar belakangnya Ya. berarti jadi intinya di latar belakang ini kita harus bersaing secara sehat. Ya, secara sehat kita harus bersaing secara sehat. Iya, bersaing sehat tanpa adanya saling menjatuhkan Betul. atau merugikan. Iya. Oke, berarti lebih kita langsung masuk ke pertanyaan yang kedua itu sih apa sih masalah yang ada di dalam artikel ini? Nah, Rumusan tadi kan masalahnya. sudah disinggung sedikit tadi di latar belakang Iya. ya, bahwa kita itu harus Saling toleransi lah, bukan Jangan- toleransi sih sebenarnya itu. Ibaratnya lebih jangan ke- saling menjatuhkan. Ya, saling menjatuhkan. Nah, dalam Itu masalahnya ya. saya analisa di dalam jurnal ini bahwa rumusan masalah itu adalah bagaimana sih cara perusahaan penerbit first bisa memanajemen first mereka gitu. Bisa Ya, bisa menahan. Iya, manajemen agar perusahaan first mereka bisa bertahan. Iya, bisa. Gimana sih caranya mereka biar kan persaingan first tadi sudah banyak tuh. Gimana sih caranya agar bisa bertahan dalam persaingan first di era globalisasi di kota Samarinda gitu. Khususnya di kota Khusus di kota Samarinda aja. Itu rumusan masalahnya ya. Iya, itu rumusan masalahnya. Terus yang kedua itu metode penelitiannya seperti apa sih dalam? Ini kalau metode penelitiannya ini kualitatif, Kualitatif. ya. Deskriptif kualitatif. Berarti Ya. pengamatan ya. Ya. Metode kualitatif, metode pengamatan langsung. Ya, menggambarkan atau melukiskan secara Secara nyata. secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta. Iya. Itu yang di Iya. Kalau apa ya metode penelitiannya dia pakai metode deskriptif kualitatif Iya. gitu. Penelitian lapangan. Terus yang pertanyaan yang selanjutnya bagaimana ringkasan hasil penelitian dan pembahasan di artikel ini? Ringkasan penelitian dan pembahasan. Iya. Kalau ringkasan penelitian dan pembahasannya itu di sini saya sudah dapat sudah menyimpulkan hasil dari pembahasan jurnal ini. Nah, jadi suatu aktivitas manajemen dalam setiap lembaga atau organisasi yang ada pada umumnya berkaitan dengan usaha mengembangkan suatu kerja tim. Ya, kerjasama tim atau kelompok dalam suatu kesatuan dan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu dalam organisasi yang telah ditetapkan. Nah, setelah itu rincian tentang segmentasi pembaca. Iya. Dan segmentasi iklan, kemudian Samarinda Post juga menyusun organisasi yang telah menduduki posisinya. Iya. Nah, masing-masing harus mengerti tugas pokok dan fungsi masing-masing gitu. Bagian organisasi atau bagian yang dimiliki Pos Samarinda yaitu pemasaran, bagian produksi, bagian administrasi, bagian reporter, bagian editor dan bagian redaktur gitu kan. Nah, bagian tersebut pemberian tugas terpisah kepada masing-masing pihak, membentuk bagian-bagian gitu, mendelegasikan dan menetapkan jalur wewenang Supaya jadi teratur. ya teratur. Jadi untuk Nggak campur iya. kerjaannya, satunya satu itu aja gitu. Nah, dalam setiap perusahaan haruslah Ya, menganut manajemen POAC, POAC. planning, organizing, actuating dan controlling gitu. Iya. Merumuskan visi misi pada media massa tersebut dan merencanakan keputusan apa yang akan diambil gitu. Seperti media cetak Samarinda Post yang mencakup format media massa. Yang dimaksud format, jenis barang yang diproduksi Pos Samarinda merupakan media cetak berbentuk koran. Nah, jumlah barang atau koran yang diterbitkan dan diproduksi setiap hari itu sekitar 300.000 eksemplar. Kemudian mereka melayang sedemikian rupa sehingga lebih menarik pembaca. Kemudian mereka memikirkan rincian bahan baku mengenai kertas yang digunakan, mencakup jenis kertas, spesifikasi lengkap kertas, menyangkut bobot dan ukuran kertas. Media massa cetak secara rinci meliputi koran atau surat kabar atau ukuran kertas
broadsheet atau setengah plano gitu. Plano. Jadi di ringkasan penelitian pembahasan ini kita bisa simpulkan teman-teman dalam pos Samarinda Samarinda Pos ya. Samarinda. Berarti di Samarinda Pos ini sudah teratur gitu, Iya, sudah iya, strategi iya. manajemennya sudah matang. Iya, Jadi betul. jadi pos Samarinda ini berarti sudah siap untuk melawan pos-pos yang lain gitu ya. Kok posisi banget Melawan ini iya. kayak melawan pers-pers yang lain gitu ya, yang sudah banyak tadi di Samarinda. Jadi yang ke pertanyaan selanjutnya teman-teman, mengapa sih menurut saudara itu judul artikel ini penting diketahui oleh mahasiswa khususnya di jurusan komunikasi dan jurnalitis pengamatan media massa? Mengapa sih penting untuk mahasiswa khususnya komunikasi dan jurnalistik? Penting ya. Iya. Ini menurut saya penting. Nah, karena ini kan bisa menjadi referensi bagi kita gitu kan, referensi untuk mahasiswa gitu. Khususnya Iya. komunikasi dan Iya. jurnalistik ya. Untuk referensi skripsi atau untuk menambah wawasan aja gitu kan. Nah, untuk mengembangkan ide kita gitu kan. Intinya ini penting untuk Iya. Wawasan kita sebagai anak komunikasi dan Iya. jurnalistik, bahwasanya dalam suatu pers atau industri itu ada manajemennya, ada aturannya. Iya. Maksudnya persaingan yang ketat gitu. Oh iya. Persaingan yang Jadi ini kan juga untuk mengembangkan ide bagi setiap Iya. perusahaan kurs untuk siap untuk ini namanya apa namanya? bersaing dengan first lainnya di era globalisasi Ya, saat ini. dalam mohon maaf supaya tidak bangkrut gitu. Iya. ya kan? Iya. Terus yang pertanyaan terakhir nih Bang Dewi, mengapa menurut saudara judul artikel ini penting untuk dipublikasikan kepada halayak masyarakat? Ya, sama halnya dengan pertanyaan yang tadi sebenarnya sih. Untuk kembali lagi untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat Tentang dunia Iya, pers ya. iya, tentang dunia pers. Nah, jadi pengusaha serta masyarakat dan bisa mengembangkan teknologi canggih sosial sebagai media pada era globalisasi saat Iya. ini. Iya. Oke teman-teman, Mungkin itu aja sih. Udah itu aja. Iya. Ya pertanyaan juga habis nih. Mungkin itu aja teman-teman, review singkat dari Bang Debi narasumber yang berjudul apa artikelnya? First Samarinda Post dalam menghadapi persaingan first di kota Samarinda. Iya. Iya. Baiklah teman-teman, jika ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maaf. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat dari saudara Debi. Review jurnal artikel. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Dodi Alvin Saputra dan Dewi Satria. mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.